Kali ini akan saya lanjutkan untuk desain nomor 11 sampai 22 ya. Jadi kemarin terakhir adalah nomor 10, sekarang kita ke nomor 11. Nomor 11 adalah mencari kadar air bebas. Kadar air bebas Anda bisa melihat tabel 5.5. Nah, ini adalah tabel 5.5. Perkiraan kadar air bebas yang dibutuhkan. Jadi, bagaimana cara membaca tabel ini? Kolom yang paling kiri adalah ukuran besar butir agregat maksimum, kemudian jenis agregatnya. Nah, ini adalah nilai SLAM-nya. Kalau misalnya tadi di nomor 10 kadar agregat, ukuran besar butir agregat maksimumnya kan 40. Nah, maka pada SLAM, SLAM-nya kan 30-60 misalnya, maka dilihat yang bawah ini. Kadar air untuk agregat alaminya 160 dan kadar air untuk agregat kasarnya adalah 190. Berapa yang kita pakai sebagai kadar air bebas? Nah, rumusnya adalah 2/3 dikali 160 ditambah 1/3 dikali agregat dasarnya. Ya, jadi WC ya, kadar air bebas adalah, Anda bisa tuliskan di catatan Anda, W atau kadar airnya sama dengan 2/3 WF, F kecil ya, WF ditambah 1/3 dikali WC. WF itu kadar air fine, agregat halus, sedangkan WC adalah kadar air agregat coarse, kasar ya. Nah, maka dari angka ini akan ditemukan kadar airnya adalah 170 kg per meter kubik. Ya, jadi 2/3 dikali 160 ditambah 1/3 dikali 190. Lanjut yang nomor 12, kadar semen. Kadar semen ini rumusnya ada di sini, 11 dibagi ya ini. Dibagi 8 atau dibagi 7. Nah, jadi dipilih yang mana? Dipilih yang nilainya paling kecil, karena nomor 8 ini adalah agregat maksimum. Kalau misalnya nomor 7 ini lebih besar dari nomor 8, maka yang masuk di rumus ini adalah 11 dibagi 8, karena 8 lebih kecil. Tapi kalau nilai nomor 7 lebih kecil dari nomor 8, maka dipakai yang nomor 7, berarti 11 dibagi 7. Gitu ya, di catatan bisa ditambahkan. 11 dibagi 8 atau 11 dibagi 7. Kebetulan dalam contoh soal ini fasnya sama 0,6. Jadi 170 dibagi 0,6 hasilnya adalah 283. Oke, lanjut nomor 13, kadar semen minimum. Kadar semen minimum ini bisa ditetapkan atau juga bisa Anda melihat pada PBI, yaitu tabel 434. Nah, tabel 434 PBI. Di sini adalah jumlah semen minimumnya. Ya, kalau yang di nomor ini 8 kan kita pakai untuk air semen maksimumnya, sedangkan kalau di nomor 13 kita pakai kadar semen minimumnya. Jadi ini untuk nomor 8, pembacaan yang kolom tengah ini untuk nomor 13. Sama cara membacanya seperti yang nomor 8 lalu ya. Jadi melihat kondisi betonnya nanti itu peruntukannya untuk apa. Oke. Misalnya untuk fondasi yang cenderung terendam air terus-menerus, maka Anda bisa menggunakan 375. Gitu ya.
Nah, dalam hal ini ditetapkan bahwa kadar semen minimumnya 275. Nah, nomor 14 kadar semen maksimum biasanya ditetapkan, kalau tidak ada ya sudah dikosongi saja, enggak apa-apa. Demikian juga nomor 15. Lanjut nomor 16, susunan besar butir agregat halus. Nah, ini Anda melihat grafik, di sini tulisannya grafik 22 PBI. Isinya grafik 2.2 PBI adalah grafik lengkung ayakan. Nah, lengkung ayakan pasir Anda masuk zona berapa? Kalau masuk zona 2, maka tuliskan di sini zona 2. Paham ya? Ada 4 zona lengkung ayakan pasir kan ya? Anda masuk zona berapa, tuliskan di sini. Lanjut nomor 17, persen bahan lebih halus dari 4,8 mili. Bahan yang lebih halus dari 4,8 mili itu bahan apa? Bahan agregat halus kan ya? Nah, berapa persen bahan agregat halusnya? Maka Anda melihat grafik 5.6. Ini bisa kita lihat 5.6. Nah, ini ada 3 jenis grafik ya. Nah, apa beda ketiganya ini? Yang ini adalah untuk butiran maksimum 10 mili. Yang ini untuk butiran maksimum 20 mili. Yang ini untuk butiran maksimum 40 mili. Di dalam contoh kita tadi, butiran agregat maksimumnya 40 mili, maka kita pakai yang ini. Kemudian, selamnya, nah nilai selamnya kita lihat, selamnya tadi di 30-60 mili. Jadi kita pakai kolom ini. Kemudian kita lihat faktor air semennya, kan sudah diketahui ya. Faktor air semennya 0,6. Nah, di sini. Maka kita bawa ke atas, masuk ke zona berapa? Zona 2. Ambil nilai tengah ya, jadi batas atas dan batas bawah ini diambil tengah-tengahnya. Kemudian dibawa ke kiri. Nah, nanti di sini ketemu berapa persen ya. Jadi ini dibawa ke kiri, nanti ketemu di sini berapa persen. Itulah persen pasir terhadap kadar agregat gabungan. Nah, dimasukkan di sini. Oke. Bu, misalnya saya sudah dapat dari persentase perbandingan agregat pada saat menghitung kadar agregat gabungan yang dengan rumus Y sama dengan P dikali C1 plus Y dikali P2 yang pada waktu lengkung ayaan campuran, apakah bisa menggunakan persentase tersebut? Bisa, ya. Jadi misalnya di sana sudah ditemukan, sudah dihitung kan waktu itu untuk membuat grafik lengkung ayaan campuran. Nah, itu bisa dipakai di sini. Tidak masalah. Ya. Oke, lanjut nomor 18, biji agregat. Biji agregat sudah diketahui dari hasil praktikum. Ya, di praktikum berat jenis Anda, nah, pada saat kondisi pada saat kondisi SSD ya, kering permukaan, nah itu dihitung kan berat jenis relatifnya, berat jenisnya ya. Nah, di situ hasilnya dimasukkan di sini. Nanti kalau di dalam soal ya tentu insya Allah ini akan diketahui ya. Lanjut nomor 19, berat jenis beton. Berat jenis beton, Anda melihat grafik 5.5. Mana grafik 5.5? Nah, ini grafik 5.5. Cara membaca grafik ini, di sumbu X ada kadar air bebas. Tadi kan kadar air bebasnya udah ketemu 170 ya. Kita bawa ke atas. Di kanan ini adalah berat jenis agregatnya. Tadi di nomor atasnya tadi kan udah ada berat jenisnya ya. Berat jenisnya 2,59. Jadi cari di sini 2,59. Tidak ada. Adanya 2,5 dan 2,6. Maka Anda bisa membuat garis bantu dengan cara seperti ini.
Nah, ini jadi garis yang ada di bawahnya 2,6 ini adalah garis buatan sendiri. Nah, misalnya diketahui nanti BJ agregatnya 2,7 ya sudah langsung pakai ini aja. Oke. Nah, ambil perpotongannya dengan kadar air bebasnya. Tadi kadar air bebasnya diketahui 170. Berat jenis agregatnya 2,59. Ketemu di titik mana? Nah, ketemu di titik sini. Kemudian dibawa ke kiri. Ya. Nah, ketemu di sini hasilnya berapa? Nah, itu yang dimasukkan ke sini. Paham ya? Nomor 20, kadar agregat gabungan. Kadar agregat gabungan rumusnya adalah nomor 19 dikurangi nomor 12 dikurangi nomor 11. Ini ada, jadi nomor 12 ini tidak selalu nomor 12 ya. Anda melihat dulu antara 12 dan 13. Lihat mana misalnya nih nomor 12 ini lebih kecil dari nomor 13, maka Anda menggunakan yang nomor 13. Jadi nomor 12 ini harus ada di antara 13 dan 14. Kalau dia di luar dari 13 dan 14, maka ambil batasnya. Contoh ini kadar semennya 283. Tapi kadar semen minimumnya 275. Berarti masuk dalam range? Ya, masuk ya. Karena minimumnya 275, dia 283. Berarti kan tidak masalah. Maka dipakai yang 283. Tapi kalau misalnya nomor 12, kadar semennya ini ketemu 250. Sedangkan kadar semen minimum 275. Namanya minimum kan tidak boleh lebih kecil dari ini ya. Kalau ini 250, berarti yang dipakai yang nomor 13. Gitu ya. Jadi tambahkan di untuk nomor 20 ini ya. Bisa nomor 12, bisa nomor 13, bisa nomor 14. Oke. Nomor 21 kadar agregat halus. Adalah rumusnya nomor 17 dikali nomor 20. 17 kali 20. 17-nya ketemu berapa persen, maka dikalikan dengan kadar agregat gabungan. Oke, di sini ketemu 674. Terakhir nomor 22, kadar agregat kasar. Kadar agregat kasar adalah 20 dikurangi 21. Jadi gabungan dikurangi halusnya. Oke. Setelah itu Anda lihat ini adalah untuk mix design 1 meter kubik. Jadi tiap meter kubik Anda membutuhkan semen, lihat di kadar semen. Nah, 283. Kalau misalnya ini lebih kecil dari ini, maka dipakai yang nomor 13. Kalau misalnya nomor 11, nomor 12 lebih besar dari nomor 14, maka pakai yang nomor 14. Ya, jadi nomor kadar semen itu nomor 11 atau 12. Sorry. Jadi kadar semen adalah nomor 12 atau nomor 13 atau nomor 14. Ya. Kadar air adalah nomor 11. Ya. Kadar agregat halus adalah nomor 21. Kebutuhan agregat kasar adalah nomor 22. Masukkan di sini. Ini adalah kebutuhan per meter kubik. Nah, nanti dalam realnya Anda membutuhkan berapa volumenya, maka Anda kalikan terhadap per meter kubik ini. Misalnya Anda butuh 2 meter kubik, ya berarti dikalikan 2 masing-masing. Kalau misalnya butuhnya cuma setengah meter kubik, ya dikalikan setengah. Gitu ya. Sampai di sini saya rasa cukup mudah dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Akhir kata, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.